Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati a'azani Allah wa iyyakum. Qala al-Imam al-Maqdisi rahimahu ta'ala al-hadits ats-tsalis min Umdatil Ahkam an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu an Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Berkata Al-Imam Al-Maqdisi rahimahu ta'ala kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ketiga dari Abdullah ibn Amr ibn al-As dan juga dari Abu Hurairah serta ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, sesungguhnya Nabi SAW beliau telah bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang akan dijilat dari bagian neraka. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor yang ke-60, bab tentang man rafa'a sautahu bil ilm, barang siapa atau seseorang yang Allah angkat, siapapun yang mengangkat suaranya dengan sebab ilmu. Dan dalam riwayat Muslim, bab wujubu ghusli rijlaini bikamalihima, kewajiban mencuci kedua kaki dengan sempurna, hadis nomor 240. Qala Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala fa amara alaihi salam bi isbaghil wudu. Pada bab ini beliau menjelaskan sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan tentang wajibnya sempurnanya wudu. Ikhwati azanillah wa iyyakum, penjelasan qala Imam Al-Utsaimin rahimahu ta'ala Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Qurasi as-Suhami. Nama sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Qurashi. Kata beliau, kana katsirul ibadah. Beliau ini lelaki yang termasuk para sahabat yang banyak beribadah kepada Allah Ta'ala, gemar beribadah. Hafidhon li ahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah satu penghafal hadisnya Nabi. Jadi ikhwati azanillah wa iyyakum, ada banyak Abdullah di zaman Nabi. Seperti Abdullah ibnu Amr yang kita baca tadi itu, juga Abdullah ibnu Umar. Ada juga Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka dikenal dengan sebutan Abadillah, sahabat-sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Dan mereka orang yang sangat bersemangat dalam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Amr ibn al-As termasuk orang yang paling banyak hafalan hadisnya. Ikhwati azanillahu, kata beliau, tapi dibandingkan dengan Abdullah yang lainnya tentu lebih banyak, seperti Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Tapi mereka Abdullah itu tidak lebih banyak hafalannya dibandingkan dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sahabat-sahabat Nabi yang lelaki yang paling banyak hafalan hadisnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan ini merupakan fadilah dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Li'annahu kana munqati'an lil ibadati. Kenapa Abu Hurairah lebih banyak hafalannya? Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala lebih banyak menyertai Nabi. Adapun Abdullah ibnu Amr lebih banyak menyibukkan dengan beribadah.
Kata beliau, ikhtalafal mu'arrikhuna fi mauti aina kana wa mata. Para ulama sejarah berbeda pendapat. Abdullah ibnu Amr ibn As ini di mana diwafatkan dan kapan beliau itu wafat. Wa nukila anil Imam Ahmad anna wafatahu kanat layalil hirrah akhir dzil hijjah sanata 63 radhiyallahu ta'ala an. Imam Ahmad menukilkan atau dinukilkan dari Imam Ahmad mengatakan bahwa wafatnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibn As ini terjadi pada malam-malam di musim panas di akhir bulan Dzulhijjah. Tahunnya pada tahun yang ke-63 Hijriyah, tahun yang ke-63 Hijriyah. Ini wafatnya Abdullah ibnu Amr ibn As, termasuk sahabat Nabi yang usianya panjang. Kemudian sahabat yang kedua kata beliau yakni Abu Hurairah. Udah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yang dahulunya bernama Abdus Syams. Kemudian Nabi menggantinya dengan sebutan Abdurrahman. Kemudian terkenal dengan panggilan Abu Hurairah karena kebiasaan beliau memegang atau menggendong kucing. Setiap menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, beliau mengantongi kucing, diletakkan di sebuah pohon kurma, lalu sholat. Selesai sholat akan dibawa lagi kucing itu. Maka sejak saat itu Nabi menyebutnya dengan panggilan Abu Hurairah, bapaknya kucing yang kecil. Naam kadzalik. Rahimahullah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Aisyah. Dan Aisyah, siapa Aisyah? Ummul Mukminin. Ini ibundanya kaum mukminin. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapa kunyah beliau. Jadi ketika beliau melihat istri-istri Nabi memiliki kunyah seperti Ummu Salamah, itu kunyah baginya. Ada pula sahabi yang bernama Ummu Habibah, maka beliau berkata, wahai Rasulullah, kunyahku siapa? Maka Nabi mengatakan, engkau Ummu Abdillah. Engkau adalah ibunya Abdullah. Walau kita mengetahui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memiliki anak dari pernikahannya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa disebut dengan Ummul Mukminin? Karena seluruh istri Nabi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mereka ibu bagi orang yang beriman. Karenanya seluruh istri Rasulullah sepeninggal Nabi tidak boleh menikah lagi. Mereka itu ibu bagi orang-orang yang beriman. Tidak boleh mereka menikahi ibunya. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Beliau adalah bintu Abi Bakar, putrinya Abu Bakar. yakni Abu Bakar namanya adalah Abdullah ibni Utsman. Nama beliau Abdullah ibni Utsman ibni Amir al-Qurashi at-Taimi. Ayah daripada Abu Bakar dikenal dengan panggilan Abu Kuhafah. Nama-nama sahabat yang mulia. Beliau Al-Qurashi At-Taimi, dari Quraisy dan beliau dari At-Taimi. Radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Semoga Allah meridai Aisyah dan ayahnya. Allahumma amin. Kata beliau, kata Al-Imam Al-Utsaimin, yakni wulidat fil Islam. Aisyah ini dilahirkan ketika Abu Bakar sudah memeluk Islam. Ya, jadi tidak seperti saudara yang lainnya. Ketika itu Abu Bakar belum masuk Islam, seperti Abdurrahman ibni Abi Bakar, saudara kandung dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah punya saudara yang lainnya, yaitu Asma bintu Abi Bakar, tapi berasal dari ibu yang berbeda. Asma itu saudaranya Aisyah dari ibu yang berbeda, tapi ayahnya sama. Kemudian ikhwati azanillahu wa iyyakum, wa tazawwajuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Nabi menikahi Aisyah itu di kota Makkah. Ba'da mauti Khadijah, terjadinya setelah wafatnya Khadijah, wa qabla zawajuz bi Saudah, sebelum Nabi menikahi Saudah. Ini pendapat yang paling rajih. Nah, ada yang mengatakan bahwa Nabi menikahi Saudah dulu kemudian menikahi Aisyah. Yang benar pendapat ini adalah beliau menikahi Aisyah sebelum menikahi Saudah. Nah, wahia ibnatu sittina sinin, usianya yakni wahia ibnatu sittin
sinin, anak usia 6 tahun saat Nabi menikahinya. Perhatikan ini, kata beliau, Nabi menikahi Aisyah pada usia 6 tahun. Sebagian orang yang hatinya ada kedengkian, ada kebencian dan sifat kemunafikan melemparkan tuduhan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya adab, kata mereka, menikahi anak. Akhi fillah, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbuat, tidak berkata, tidak berlaku melainkan atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah besar. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau terkenal tentang kecerdasannya. Aisyah terkenal tentang keutamaannya, tentang kecerdasan dan kemampuan menghafalnya. Dan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi beliau dalam keadaan apa? Bikran, gadis, adalah Aisyah. Allah ingin mempersiapkan bagi kaum muslimin ini seorang ibu yang banyak pengetahuannya tentang hadis. Dan itu terbukti. Aisyah ini pengetahuan tentang hadis banyak. Tidaklah sebuah perkara dijumpai pada masa sahabat setelah Nabi SAW wafat lalu mereka tidak mengetahui jawabannya, lalu datang kepada Aisyah, mereka mendapatkan jawabannya dengan izin Allah. Maka sebab itu ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, jadi Nabi menikahi Aisyah bukan karena sebab hawa nafsunya. Sebagaimana Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jauh sekali tuduhan ini. Dan perlu dicatat saat itu Nabi tidak mengumpulinya. yakni ketika Aisyah berusia 6 tahun Nabi menikahinya, beliau tidak mengumpuli Aisyah. Saking kecilnya Aisyah ini, ketika Rasulullah SAW itu menjumpai Aisyah di rumahnya, datanglah Abu Bakar juga demikian. Rasulullah SAW tidur dalam keadaan membelakangi Aisyah. Ternyata pada saat itu Aisyah radhiyallahu ta'ala masih bersenda gurau. Bahkan ketika Nabi datang, Nabi menjumpai Aisyah itu masih bermain-main dengan apa? Boneka. Kata Nabi, ini apa? Kata Aisyah, ini boneka kuda. Kata Nabi SAW, boneka kuda kok ada sayapnya? Kata Aisyah, kuda milik Aisyah memiliki apa? Sayap. Jadi memang benar-benar masih anak-anak. Tapi ingat, Nabi tidak mengumpulinya. Wa dakhala biha fil Madinah, ketika sudah berpindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, wahya ibnatu tis'as sinin, usianya 9 tahun, barulah Nabi mengumpulinya. Dan perlu dicatat, usia 9 tahun di zaman dahulu tidak sama dengan zaman sekarang. Tubuh orang di zaman dahulu boleh jadi usia 9 tahun sudah besar, tidak seperti anak-anak di masa sekarang. Usia 20 tahun kadang masih tampak tubuhnya apa? Kecil. Jadi kita berhusnudzon dan kita mengetahui Nabi lakukan itu karena wahyunya Allah Ta'ala. Wa tufiya anha wa hiya ibnatu 18 sana. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Aisyah saat itu usianya masih 18 tahun. Dia masih belia. Wa kanat ala janibi kabirin min al-fadli wal akli wal fahmi wal ilm. Aisyah memiliki banyak sekali keutamaan dan memiliki kecerdasan dan memiliki pemahaman yang tinggi dan memiliki ilmu yang luas, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking utamanya Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamula minar rijali katsirun, lelaki-lelaki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisyata 'ala nisa'i ka fadli saridi 'ala sa'iri ta'ami. Tapi wanita-wanita yang sempurna cuma sedikit. Di antaranya adalah Maryam bintu Imran. Ibundanya siapa? Isa ibnu Maryam. Salatullah wassalamu alaihi. Kemudian Asiyah, istri dari siapa? Fir'aun, yang Allah abadikan doanya dalam surat At-Tahrim, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkan untukku sebuah rumah di dalam surga. Allah kabulkan doanya Asiyah, bukan Aisyah ya, Asiyah. Lalu kata Nabi memuji, sedangkan keutamaan Aisyah atas seluruh wanita yang ada seperti keutamaan Tharid.
Sarid itu jenis makanan roti, biasanya roti ini isinya daging. Kata Nabi, keutamaan Aisyah itu seperti keutamaan sarid ala sairit ta'am, dibandingkan dengan seluruh makanan yang ada, yakni makanan yang tidak mengandung daging. Maksudnya ini cukup dalil ini, hadis riwayat Bukhari menjelaskan keutamaan Aisyah. Makanya ikhwati azanillah wa iyyakum, sebagian ulama berpendapat Aisyah lebih utama dibandingkan Khadijah. Sebagian berpendapat Khadijah lebih utama dibandingkan Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut-nyebut Khadijah di hadapan istri-istri beliau. Ketika Khadijah sudah wafat, Nabi tetap menyebut-nyebut Khadijah sampai Aisyah cemburu dengan mengatakan wanita tua yang sudah meninggal dunia kok disebut-sebut. Ya, ini wanita biasa begitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Khadijah pada saat aku dalam kondisi ketakutan, ia yang menyelimuti aku, memberikan semangat kepada diriku. Kama qala alaihi salatu wasallam. Pada saat semua manusia meninggalkan aku, ia menemani aku. Pada saat aku berdakwah tidak memiliki apa-apa, ia gunakan hartanya berjuang untuk dakwah. Seluruh hartanya Khadijah. Dan dari Khadijah Allah karuniakan untukku keturunan. Nah, istri-istri Rasulullah yang memiliki keturunan dari Rasulullah SAW ya cuma Khadijah. Bagaimana dengan Maria Al-Qibtiyah? Itu bukan istri Nabi, tapi budaknya Rasulullah SAW yang darinya lahir seorang anak yang bernama siapa? Ibrahim. Tapi pada usia 18 bulan atau 1,5 tahun Ibrahim wafat. Sedangkan yang tersisa dari istri Rasulullah yang anaknya hidup sampai Rasulullah wafat masih ada anaknya hidup, yakni Khadijah. Antara putrinya adalah Fatimah bintu Rasulullah SAW. Ini Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ikhwati azanillah, ini keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Wa qala Atha, sampai Imam Atha mengatakan kanat ahsanun nasi ra'yan. Aisyah itu merupakan manusia yang paling bagus ra'yan, akalnya. Fil amah, secara umum. Wa qala Abu Musa, berkata Abu Musa al-Asy'ari, ma askala alaina amrun fasa'alana Aisyata anhu illa wajadna indahu fihi ilman. Kata Abu Musa al-Asy'ari, tidaklah kami mendapati sebuah permasalahan lalu kami tanyakan hal itu kepada Aisyah, melainkan kami mendapati di sisi Aisyah ada ilmu untuk menjawabnya. Walam tamur hatta nasarat fil ummati ilman katsiran, dan Aisyah itu tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala melainkan setelah ilmu yang di sisinya begitu banyak tersebar kepada umat ini. Wa kanat wafatuha fil Madinah. Kata Al-Imam Al-Utsaimin, wafatnya beliau di kota Madinah. Fi Ramadhana, di bulan Ramadan sanata 58 radhiyallahu ta'ala anha, yakni pada tahun 58 Hijriah, kata beliau. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian ikhwati azanillah, ini penjelasan tentang perawi hadis yang lafadznya cuman wailul lil aqabi minan nar, tapi perawinya 3 orang. Ini kami mengingatkan ini ilmu. Sebagian orang merasa bahwa apa faedahnya meriwayatkan kalimat wailul lil aqabi minan nar, cuman beberapa penggalan kata. Lalu apa keutamanya 3 orang ini? Wallahi ya ikhwati azanillah wa iyyakum, dengan sebab yang sedikit ini dan itu ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, manusia bisa diangkat derajatnya. Dan ikhwati azanillah wa iyyakum, dahulu para ulama lebih menyukai membaca, meriwayatkan, menghafalkan, mengamalkan isi ilmu dibandingkan dengan mempelajari urusan-urusan dunia. Karena urusan dunia cuma sementara. Karena itu jangan pernah meremehkan permasalahan ilmu. Walau lafadznya cuma sekedar wailul lil aqabi minan nar, neraka wail, celaka, tumit-tumit yang akan dijilat oleh api neraka. Nah, Imam Al-Utsaimin menyebutkan hadis ini merupakan bayan hukmi taksiri fil wudu, menjelaskan hukum
yang ringkas tentang permasalahan wudu, terutama ancaman orang yang meremehkan menyampaikan air pada anggota-anggota wudu. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim, idza tawaddaa ahadukum fa asbighi al-wudu. Apabila seorang di antara kalian berwudu, hendaklah dia menyempurnakan wudunya tersebut. Wudunya sempurna. Apa faedahnya wudu yang sempurna? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'a yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku itu nanti akan diseru pada hari kiamat dengan adanya ghurran. Ghurran ada dua makna kata para ulama. Makna pertama, asal ghurran itu warna putih yang terletak di antara dua telinga kuda. Sering dibaca dengan ghurrah. Kemudian disebut Nabi ghurran. Makanya para ulama menyebutkan arti ghurran cahaya yang muncul di wajah. Tapi ada yang menafsirkan ghurran itu maknanya adalah warna putih yang melingkari kaki kuda. Kuda itu kadang pada bagian kakinya ada lingkaran yang berwarna putih di bagian kaki. Itu disebut ghurran. Maka sebagian ulama menafsirkan arti ghurran muhajjalin itu adalah bagian kakinya yang bercahaya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, umat Nabi SAW diseru di yaumil qiyamah cahayanya berbeda-beda. Ada yang cahayanya sebesar gunung Uhud. Dalam riwayat yang lain sebesar gunung yang paling besar. Ada pula yang cahayanya hanya sebesar jempol kakinya. Tiap kali dia berjalan, maka jempol kakinya itu setelah menyala kemudian redup, mereka berhenti. Ikhwati azanillah wa iyyakum, ala kulli hal, dari sini kata para ulama, apakah ghurran itu maknanya wajah dan apakah ghurran itu maknanya cahaya di wajah maupun di kaki? Yang jelas Nabi berkata min asaril wudu, itu dari bekas apa? Wudu. Jadi dijelaskan oleh para ulama wudu yang sempurna, yang meratakan airnya mengenai seluruh anggota wudu. Ini bukan perkara yang remeh, ikhwati azanillah ayakum. Berkaitan dengan kesempurnaan salat seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang menunaikan salat, hendak menunaikan salat, Nabi perintahkan dia mengulang wudunya. Oh, Nabi katakan wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang bakal dijilat oleh api neraka, yaitu orang yang berwudu bagian tumitnya, bagian kakinya tidak terkena air dengan sempurna. Qal berkata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, wailun. Lafaz wailun kalau kita lihat dalam hadis ini, wailul lil aqabi minan nar. Ini kedudukannya mubtada khabaratul lil aqab. Yani mubtada khabarnya adalah khabar bagi al-aqab. Yaitu aqab artinya adalah jam'un aqabun. Wa huwal arqub, yaitu maknanya adalah tumit. Atau sebagian menyebutkan aqab maknanya adalah bagian telapak kaki. Wail, ada yang menafsirkan makna wail adalah wadun finnar. Wadin finnar, afwan. Sebuah lembah yang terletak di dalam neraka. Jadi ikhwan, neraka itu yakni jahannam. Pada neraka itu ada lembah jahannam, ada pula lembah wail. Allah menyebutkan dalam Al-Quran wailul lil musallin. Ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, wail disitulah sebuah lembah yang sangat dalam. Dalam sebuah riwayat disebutkan wail itu lembah yang dalamnya 70 tahun perjalanan baru sampai ke dasarnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada pula yang memaknakan wakila bimakna azabun. Wail artinya azab, siksaan. Apakah diartikan neraka ataukah diartikan siksaan? Yang jelas ini ancaman bagi siapapun yang meremehkan, menyempurnakan wudunya, meratakan pada seluruh anggota kaki sampai dengan mata kakinya. Kenapa sampai mata kakinya saja? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain."
Bila salah seorang di antara kalian berdiri hendak menunaikan salat, cucilah wajah kalian, kemudian kedua tangan kalian sampai sikunya, usaplah kepala kalian dan cucilah kedua kaki kalian sampai pada bagian ka'bun. Jadi sampai pada bagian mata kaki, ya ikhwati azani Allah ayakum. Kalimat ila dalam firman Allah Ta'ala ini diterangkan oleh para ulama, makna ila di situ ma'a. Ma'a artinya bersama. Berarti kalau maksudnya wa arjulakum ilal ka'bain artinya basuh kaki bersamaan dengan itu mata kakinya dibasuh. Bukan maksudnya dibasuh cuman sampai pada bagian mata kaki di bawah mata kaki, bukan, tapi maksudnya adalah dibasuh sampai dengan pada bagian mata kakinya itu terkena air juga. Wallahu a'lam bishawab. Minan nar, apa arti minan nar? Ay narul akhirah, api yang terdapat di yaumil qiyamah, bukan api yang ada di dunia. Dalam hadis yang sahih, api yang ada di dunia itu satu bagian dari 70 bagian api yang ada di neraka. Nas'alullah ta'ala as-salamah wal afiyah, Allah amin. Ikhwati azani Allah ayakum, kalau neraka yang di dunia ini saja sudah cukup menghanguskan manusia, maka api di dunia ini cukup menghanguskan manusia, di yaumil qiyamah itu sampai 70 kali lipat. 69 bagiannya disimpan di neraka, disimpan di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking panasnya api ini, dalam riwayat yang sahih dikutip Imam Ahmad, Nabi menyebutkan warnanya tidak lagi merah atau kuning, tapi warnanya berwarna hitam. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati azani Allah wa iyyakum. Faedah yang berikutnya tentang hadis ini, beliau berkata, lamma kanat at-tahara min ahammi syurutis shalah. Ketika kita telah mengetahui posisi bersuci itu termasuk perkara paling penting dari syarat sahnya salat, wa kana al-ikhlalu biya ikhlalan bis salati fil waqi, kehilangan wudu atau bagian dari anggota yang wajib diwudukan itu sama dengan kehilangan salat yang ada. Artinya enggak sah. Kalau wudunya enggak sah, ya salatnya enggak sah. Hadzaran Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ikhlali bitahara. Nabi memberikan peringatan, tidak boleh sembrono membiarkan anggota wudu dalam bersuci tidak terkena air dengan sempurna. Min a'dha'i tahara bi adabin minan nar. Ancamannya dijilat oleh api neraka. Anggota wudu yang enggak terkena air dengan sempurna dijilat api neraka. Nah, haitsu yaqulu, sebagaimana mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Wa khasul aqabi bidzalik, dikhususkan penyebutan tumit di sini atau bagian kaki tersebut li'annaha kanat mahallut taqsir fil qadiyatil lati qala fiha nabi, karena biasanya orang yang berwudu itu kurang teliti pada bagian kaki. Bapak lihat ada orang berwudu, ketika dia berwudu itu seperti orang yang main bola itu. Kakinya kanan kiri. Dia tidak menyela-nyela jari jemarinya. Dia tidak meratakan sampai pada bagian mata kakinya. Ikhwan, kalau di negeri kita air mungkin banyak, berlimpah. Sehingga ketika orang itu mengeluarkan airnya menggunakan keran sebanyak-banyaknya mungkin akan terbasahi. Tapi bagaimana di sebagian tempat atau suatu saat manusia mengalami masa kesulitan air, lalu dia menyiram kaki, lalu tidak memperhatikan bagian tumit. Ini masuk dalam kategori ancaman. Sehingga faedah yang berikutnya, wujub isti'ab wa a'dha'il wudu' bitathhir, wajib meratakan seluruh air mengenai anggota-anggota wudu. Ini hukumnya wajib meratakannya. Berikutnya al-wa'idu ala man khala bi syai'in min dzalik. Ancaman yang keras, orang yang meremehkan walaupun cuma sedikit saja dari anggota wudunya enggak terkena air. Misalnya sebesar ibu jari pada bagian kaki atau pada bagian manapun yang tidak terkena air wudu, padahal dia diwajibkan untuk dikenai air wudu. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang itu salah satu anggota wudunya ditutup dengan perban atau Pak, kalau patah itu dia beri apa namanya? Itulah, paham ya Pak ya? Biasanya kan ditutupi sesuatu ya. Apakah dia kalau tidak terkena air akan dijilat oleh api neraka? Ya ikhwan fillah, ini sebabnya adalah perkara yang daruri.
Dan perkara yang daruri menjadikan perkara yang tadinya haram menjadi boleh, menjadi tidak diharamkan lagi. Maka khilaf para ulama, apakah dicuci pada bagian yang bisa terkena air, ataukah cukup diusap saja, ataukah dibiarkan tanpa dicuci dan diusap. Dapat yang benar adalah dicuci pada bagian yang mampu dicuci, lalu diusap pada bagian yang tidak mampu dicuci. Misalnya tangan ini, pada bagian ini misalnya ditutup sesuatu karena ada pengobatan, maka dicuci pada bagian telapak tangannya, lalu diusap pada bagian apa? Di atas, apa namanya tadi, gips ya? Atau apa yang semisal itu. Itu diusap pada bagian atasnya. Dikiaskan dengan mengusapnya Nabi SAW pada bagian kepala tatkala beliau menggunakan apa? Surban. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, anna taksira fi syai'in min a'dha'i taharati ya'tabiru kabiratan min kabairid dunubi, meremehkan walaupun cuma sedikit dari anggota wudu yang seharusnya terkena air itu memberikan akibat. Apa akibatnya? Perkara ini besar di sisi Allah dan ini dikategorikan bagian dari kabairud dunub. Berarti Bapak tidak menyempurnakan wudu atau membiarkan anggota wudu itu ada yang tidak terkena air masuk kategori dosa besar. Kenapa dikategorikan dosa besar? Karena ancamannya neraka. Wailul lil aqabi minan nar. Bukankah kita telah mengetahui tiap sebuah dosa yang diancam langsung dengan sebutan neraka atau laknat itu adalah bagian dari dosa yang paling besar. Atau dengan kata lain kita dapat katakan bahwasanya manusia kadang demikian, menganggap perkara itu remeh, ternyata di sisi Allah apa? Sangat besar. Sama seperti apa ini, ikhwan? Buang air kecil, tidak bersuci, kan banyak orang melakukan hal ini. Karena dia anggap itu remeh saja, ternyata menyebabkan siksa dalam apa? Kubur. Dari Ibnu Abbas beliau mengatakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqal, Nabi melewati dua kuburan sembari mengatakan innahuma la yu'adzabani, dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa yu'adzabani fi kabirin, bukan karena perkara yang dianggap besar oleh mereka, padahal itu perkara besar. Salah satunya kata Nabi, rajulun la yastati wa amma ada la yastatiru an bauli. Adapun yang ini selama hidupnya kalau buang air kecil dia tidak apa? Bersuci. Yang la yastatiru an bauli itu dia tidak bersuci dari buang air kecilnya, disiksa dan dosa besar. Sama kayak ini tadi, bahkan diancam langsung dengan sebutan minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Faedah berikutnya fadillah anna ghusla rijlaini fil wudu wajibun idza kanata maksufataini. Kedua telapak kaki yang tidak ditutupi sepatu, sendal maupun kaos kaki wajib dicuci. Saya ulangi, kedua kaki wajib dicuci kalau keduanya tidak dalam keadaan mengenakan sepatu atau sendal atau menggunakan apa? Kaos kaki. Seolah-olah penulis ingin mengingatkannya, kalau pakai sepatu memang nggak dicuci, tapi ya kawan, diusap pada bagian atas sepatu tersebut. Nanti ada babnya khusus tentang hal ini insyaallah taala. Adapun kalau dia dibuka atau terbuka, ya dia wajib dicuci. Wallahu taala alam bisawab. Dan ikhwati, azanillahu wa iyyakum, ya tidak ada larangan orang menggunakan sepatu lalu dia berwudu dengan mengusap, dengan catatan kalau dia ketika memasukkan kakinya ke dalam sepatu tersebut dalam kondisi apa? Dia dalam kondisi sedang suci. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwati azanillahu wa iyyakum, saya tambahkan tidak ada di sini, dalam mencuci kaki ini disunnahkan menyela-nyela jari jemari. Dahulu Imam Malik berpendapat itu tidak ada sunnahnya. Dalam kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani diterangkan di sana, suatu ketika Imam Malik mengadakan majelis, lalu ada orang yang bertanya, wahai Imam, bagaimana pendapat engkau tentang mencuci kaki lalu menyela-nyela jari jemari? Kata beliau, aku tidak menjampai itu dalam sunnah Nabi. Artinya ketika itu beliau berpendapat nggak ada contohnya nyuci kaki di sela-sela jari jemarinya. Lalu ada salah seorang murid beliau yang mengetahui tentang sebuah hadis. Cuma beliau ingin berbicara kepada Imam Malik di depan manusia, beliau tidak ingin. Ditunda dulu. Begitu semua manusia sudah tidak ada, baru beliau mendatangi kepada gurunya. Aku mendengar riwayat lalu beliau bacakan riwayatnya dan itu sahih. Imam Malik mengatakan kalau begitu itu yang benar. Oh kama qala rahimahullah taala. Faedah apa faedah ikhwan? Satu, terkadang
Seseorang dalam menyampaikan sesuatu itu berdasarkan apa yang dia tahu. Sehingga ketika dia tidak mengetahui suatu perkara dan dia menyampaikan sebatas yang dia ketahui, tidak boleh dicela. Enggak boleh dicela. Imam Malik menyampaikan sesuai dengan yang beliau tahu. Ada orang lain yang lebih mengetahui. Faedah yang berikutnya, tidak dilakukan saat itu juga untuk menjaga kehormatan seorang yang mulia. Pada dasarnya Hafizah, antum juga ada seorang ustaz, dia menyampaikan sebuah perkara yang mungkin karena ketergelinciran beliau, lalu disampaikan di tempat itu pula nasihatnya, kadang dia menjadi berat, nggak menerima. Lihat, orang ini menunggu semua orang pergi. Setelah itu beliau mendatangi dan berkata, ada riwayat yang menyebutkan menyela-nyela jemari. Faedah yang lainnya apa ya kawan? Wajibnya tawadhu. Lihat Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ini imam. Beliau nggak malu menerima nasihat dari muridnya. Diberitahu tentang hal itu, kemudian beliau menerima dan beliau mengatakan itu yang benar. Lalu beliau sampaikan kepada muridnya bahwa hukum mencuci kaki dan menyela-nyela jemarinya, hukumnya apa? Sunnah. Sunnahnya Nabi SAW. Betapa cepatnya berubah hati orang yang memang tawadhu itu lebih mudah menerima kebenaran. Tadinya keliru kemudian menjadi baik. Seharusnya kita lebih daripada itu. Karena kita bukan Imam Malik. Harusnya lebih pantas kita mudah berubah. Dan tidak boleh merasa yang kita miliki semuanya kebenaran. Karena boleh jadi itu yang kita tahu ini yang kita tahu pada saat ini. Esok mungkin kita menjumpai ada orang lain membenarkan kekeliruan kita, ya kita terima. Dengan catatan yang datang adalah kebenaran yang berasal dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tentu dengan pemahaman yang baik. Berikutnya, faedah berikutnya berkata Imam Al-Utsaimin, isbatul jaza' 'alal a'mal wa annal jaza' min jinsil 'amali. Dalam hadis ini ada sebuah penetapan berupa balasan, ganjaran dari sebuah perbuatan. Dan Islam punya kaidah, ganjaran dan balasan itu diberikan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Orang berbuat sesuatu itu ya billah, jangan dia mengira dia akan dibiarkan Allah begitu saja. Kalau dia berbuat kebaikan, ya dibalas kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat kebaikan. Dan orang yang berbuat kejahatan jangan mengira bahwa dia tidak akan diganjar oleh Allah tabaraka wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi tiap-tiap amal perbuatan ada ganjarannya walaupun kecil. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menceritakan tentang seorang lelaki yang dimasukkan surga dan derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ketika itu, ia bertanya, "Wahai Rabb, amal apa yang membuat aku terangkat derajat dalam surgamu ini?" Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya sebuah amal yang sudah dia lupakan. Sampai-sampai amal itu dia udah lupa pernah berbuat itu. Malah itu ya kawan, menyingkirkan duri dari jalan. Ketika dia menyingkirkan itu, dia takut duri itu mengenai saudaranya. Jadi bukan menyingkirkannya supaya dilihat orang, wah ini rajin, sok sunnah misalnya. Enggak begitu. Tapi dia menyingkirkan betul-betul dari hatinya muncul keinginan, dia tidak ingin duri itu mengenai atau memudaratkan saudaranya muslim. Berarti dia mencintai saudaranya karena Allah Ta'ala. Allah angkat derajatnya. Amal yang dianggap oleh manusia remeh. Apalagi di amalan besar ya, wudu ini amal besar. Di mana Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala Nabi menjumpainya atau Nabi mengatakan kepadanya selesai sholat, wahai Bilal, amal apa yang paling kamu harapkan? Maksudnya amal istimewa apa yang kamu kerjakan dalam Islam? Kata Bilal, tidak ada yang paling istimewa, biasa aja semuanya. Artinya beliau punya amal itu biasa mengakunya demikian. Kecuali kata Bilal bin Rabah, aku punya kebiasaan tiap kali berhadas berwudu, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat yang tidak apa? Yang tidak wajib. Maksudnya sholat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi SAW, ini amal yang aku mendengar terompamu itu ada di hadapan itu di dalam surga. Ini Bilal itu ya khonillah, masih hidup sudah ditunggu sama terompah di mana? Di surga. Masya Allah amal. Kata para ulama, ini bukan untuk dikhususkan bagi Bilal saja. Ini bisa didapatkan oleh setiap muslim yang mengamalkan seperti yang diamalkan oleh siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala.
Makanya nasihat buat saya dan buat saudaraku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, amalkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun manusia menganggap itu remeh. Ikhwati, tambahan dari Al-Imam Al-Utsaimin, sababul hadis. Penyebab hadis ini adalah fi riwayati Abdullah ibni Amr annahum kanu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi safarin fataqaddam. Fa'adrakahum an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam وقد أدركتهم صلاة العشر. Kata Abdullah ibn Amr, sesungguhnya dulu kami ini bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah perjalanan, dan mereka berjalan di hadapan lebih dahulu, lalu kemudian Nabi menjumpai mereka. Pada saat itu datanglah waktu salat asar. Faja'alu yatawadda'una wa yamsahuna ala arjulihim. Saat itu mereka berwudu, tapi pada saat bagian kaki cuman diusap. Padahal tidak semua kakinya tertutup oleh sepatu. Yang tertutup oleh sepatu enggak masalah. Fanada sallallahu alaihi wasallam bi'a'la sauti. Nabi mengangkat suaranya tinggi-tinggi dan berkata, Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang bakal dijilat oleh api neraka. Nabi ulang itu dalam sebuah riwayat 2 kali, dalam sebuah riwayat 3 kali, dalam riwayat Imam Muslim 3 kali. Wailul lil aqab minan nar, wailul lil aqab minan nar, wailul lil aqab minan nar. Berarti apa faedahnya? Nabi itu sayang sama umatnya. Semua perkara yang mendekatkan kepada surga Nabi telah jelaskan. Nabi jelaskan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh para sahabat pagi, siang maupun malam, diterima karena memang tugas Nabi menyampaikan risalah. Dan semua perkara yang mendekatkan kepada neraka diperingatkan. Enggak ada satu perkara pun yang membuat orang jatuh ke neraka, Nabi ingatkan agar menjauhinya. Termasuk bab ini, alhamdulillah. Yang ketika itu sahabat cuma mengusap kaki, harusnya kaki itu diapakan? Dicuci, bukan diusap. Yang diusap itu khuf. Kalau kaki tidak diusap, tapi dicuci. Diingatkan sama Nabi, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang berada dalam neraka nantinya. Wa amma sababu fi hadis Abi Hurairah wa fa wa kama fi sahih Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqib baihi faqala wailul lil aqabi minan nar. Sedangkan hadis Bukhari, ketika itu Nabi melihat ada lelaki berwudu, bagian tumitnya enggak dicuci. Nabi katakan wailul lil aqabi minan nar. Berarti kejadian ini beberapa kali. Ada yang dalam keadaan mengusap saja ditegur sama Nabi, ada juga yang mencuci tapi tidak mengenai apa? Tumitnya. Ditegur pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah terakhir yang bisa kita ambil, akhi, selama kita mengetahui di dalam sebuah perkara itu ada yang harus kita tegakkan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka jangan ditinggalkan. Karena itu bagian dari jalan hidupnya para nabi dan rasul. Jika kita lihat saudara kita berwudu, keliru wudunya, nasihati. Akhi, nggak boleh wudunya begini. Akhi, pada bagian ini kurang sempurna. Karena yang kita lakukan ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi itu yang kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita lupa, lalu Allah angkat derajat kita kelak di yaumil qiyamah. Dan yang paling akhir dari yang paling akhir, ingat, amal diterima oleh Allah 2 syaratnya. Ini sering diulang-ulang. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa ya kawan? Mutaba'atus sunnah. Ngikuti sunnah. Lelaki tadi karena kurang sunnah atau enggak benar wudunya, Nabi tegur, wailul lil aqabi minan nar. Jangan remehkan ibadah ya kawan. Ikuti ibadah yang cocok dengan sunnah. Karena tiap yang menyelisih sunnah, Allah berfirman, falyakhdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menyelisih sunnahnya Nabi, kalau Allah akan timpakan kepada mereka fitnah atau Allah timpakan kepada mereka sebuah azab yang pedih. Wallahu a'lam bishawab. Selesai hadis yang ketiga secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.